Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar kotoran di dasar akuarium ataupun di lantai akuarium ikan mas koki kita dapat tersedot oleh pompa akuarium dan kotoran tersebut bisa diolah di filter kita, baik itu top filter, filter bawah atau sump filter maupun filter samping akuarium kita, teman-teman. Nah, teman-teman para penghobi ikan hias mas koki banyak yang mengalami masalah kotoran ikan mas koki banyak menumpuk di dasar akuarium, kemudian sulit tersedot oleh pompa akuariumnya. Jadi di sini saya akan bahas, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Silakan simak videonya sampai selesai dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Para penghobi ikan hias mas koki banyak sekali yang mengeluhkan kotoran ikan mas koki ini banyak sekali menumpuk di dasar akuarium. Apalagi teman-teman kita yang mungkin ya grooming ataupun merawat ikan mas koki di akuarium, teman-teman. Jadi kalau akuariumnya diletakkan di ruang tamu ataupun di ruang keluarga, tentu saja kita memandangi akuarium itu rasanya tidak enak ya teman-teman ya, kalau seandainya kotoran di dasar akuarium kita itu banyak sekali menumpuk. Kalau misalnya sedikit-sedikit itu wajar ya teman-teman ya, mungkin karena belum kesedot aja. Tapi kalau sudah menumpuk banyak, itu tentu saja menjadi penyakit untuk ikan mas koki kita. Nah, jadi di sini saya akan beberkan beberapa cara ya untuk supaya kotoran di dasar akuarium kita itu tersedot oleh pompa akuarium. Nah, cara yang pertama yaitu teman-teman harus menggunakan pompa yang sesuai dengan akuarium ikan mas kokinya. Saya berikan contoh yang sederhana ya teman-teman ya. Untuk akuarium 150 cm kali misalnya lebarnya 50, tingginya 50, atau lebarnya 60, tingginya 60, gunakanlah pompa paling kecil atau paling minimal itu 3000 liter per jam ataupun di atasnya lebih baik teman-teman. Misalnya 3500, 3200, 3500 sampai dengan 4000 liter per jam teman-teman. Nah, ini tergantung juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pakai top filter, teman-teman bisa menggunakan pompa 3000, 3200 sampai 3500. Kalau lebih besar dari itu kemungkinan top filternya akan luber. Seperti saya ini teman-teman ya, menggunakan top filter kaca. Saya menggunakan pompa yang awalnya 2000 liter per jam, kurang maksimal saya ubah lagi menjadi 3200 liter per jam. Jadi cukup maksimal dan kotorannya tersedot teman-teman. Ya, di sini memang ada sedikit kotoran, nanti dia akan tersedot langsung oleh pompa akuarium saya, teman-teman. Jadi untuk akuarium 150 itu menggunakan 3000, 3200 sampai 4000, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya akuarium 120 cm kali 60, tinggi 60, atau 120 kali 50 kali 50, teman-teman bisa menggunakan pompa dari 2000 liter per jam sampai dengan 2800 liter per jam. Itu tergantung juga teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan sump filter, teman-teman bisa menggunakan pompa yang di atas 3000 liter per jam. Kalau misalnya menggunakan top filter ataupun filter talang, kalau filter talang ya teman-teman ya, itu di atas 2500 itu pasti luber teman-teman.
Tapi tergantung teman-teman juga menyeting, misalnya lubang outputnya 2 ataupun apa namanya ya, filternya wet dry system, kemungkinan kalau lubernya sedikit lah teman-teman ya. Kalau misalnya kita setting lubang outputnya itu dengan pipa 3/4, kemungkinan tidak akan luber. Jadi tergantung kita memodifikasi top filter kita teman-teman ya. Jadi untuk 120 itu 2000 liter sampai 2800 liter per jam kalau menurut saya teman-teman. Kalau untuk akuarium 1 meter ya, dari 80 ke 1 meter itu gunakanlah pompa 1800 ya, 1800, 1600, 1800 sampai 2000 teman-teman. Tergantung lagi ya, kalau misalnya ada yang menggunakan akuarium 100 kali 50 kali 50, gunakan 2000 liter per jam boleh. Kemudian kalau misalnya 1 meter kali 60 kali 60 bisa menggunakan 2000 liter per jam. Nah, itu untuk top filter teman-teman ya. Kalau misalnya menggunakan sump filter, teman-teman bisa gunakan pompa yang lebih besar. Nah, yang pertama, untuk supaya kotoran itu tersedot oleh pompa, yaitu kita menggunakan pompa yang sesuai teman-teman ya. Sesuai. Teman-teman bisa juga menggunakan rumus ya, panjang akuarium kali lebar kali tinggi ya, dapat hasil volume air kemudian dikali 8 teman-teman. Nah, itu ketemu misalnya ketemu 3000 misalnya, berarti teman-teman harus menggunakan pompa 3000 liter per jam. Jadi teman-teman, yang pertama supaya kotoran itu tersedot oleh pompa akuarium, yaitu kita menggunakan pompa yang sesuai. Jangan kita menggunakan akuarium 150 cm seperti saya ini. Saya menggunakan pompa cuman 1600, 1800 ya, kurang maksimal. Ya, apalagi kita ketahui ikan mas koki ini sangat banyak sekali kotorannya teman-teman. Pasti tidak akan tersedot dan berbahaya untuk ikan mas koki kita. Kemudian yang kedua teman-teman, teman-teman bisa menggunakan ikan-ikan yang berenang di dasar akuarium ataupun menempel di kaca akuarium teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ikan botia yang warna orange itu ya. Nah, itu biasanya ikan itu berenang di dasar akuarium. Nah, kebetulan saya belum ada ikan itu teman-teman, karena di tempat saya itu agak sulit mencarinya. Saya cari di toko akuarium dan ukurannya besar teman-teman. Pada posisinya ikan saya masih kecil-kecil, jadi sesuainya ikan botianya kecil-kecil. Jadi dia nggak agresif ya. Kalau dia besar takutnya dia menabrak ikan mas koki saya ketika saya kasih pakan pelet di dasar akuarium teman-teman. Jadi yang pertama ikan botia bagus, kemudian ikan alligator yang pemakan alga yang berenang di dasar akuarium itu bagus teman-teman. Jadi kalau misalnya ikan itu berenang di dasar akuarium, nah dia akan berenangnya cepat itu teman-teman. Jadi dia menguber-uber kotoran yang ada di dasar akuarium, dan kotoran itu berterbangan dan akhirnya tersedot oleh pompa akuarium kita teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan wax maker teman-teman, atau pendorong kotoran itu ya, baik itu yang satu, kipasnya satu ataupun dua. Nah, kalau teman-teman bisa menggunakan wax maker, ditaruhkan di ujung ya, berlawanan arah dari pompa akuarium kita, itu bisa mendorong kotoran kita, kotoran dari ikan mas kokinya ya teman-teman ya, maksudnya. Jadi selain wax maker, kita bisa menggunakan ini teman-teman, nih lubang output ya, lubang keluaran dari top filter kita. Maksudnya ini ya, top filter ini, coba teman-teman lihat di samping layarnya, ini saya tunjuk ya, jari saya agak tidak kelihatan. Ini lubang output ini ada pipa turunan ke bawah, itu merupakan wax maker yang alami berasal dari lubang output top filter saya teman-teman.
Nah, selain dia mendorong membuat arus ya, mendorong kotoran ke arah power head atau pompa akuarium, dia juga mengeluarkan gelembung oksigen, teman-teman. Nah, itu terserah teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman suka, bisa teman-teman buat lubang outputnya itu sebagai pendorong kotoran seperti saya ini, teman-teman. Tapi kalau teman-teman kurang suka dengan tampilan seperti itu, teman-teman bisa menggunakan backmaker, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, agar kotoran kita itu tersedot oleh pompa akuarium, kita pemasangan pompa pada akuarium kita itu harus benar, teman-teman. Terkadang ya kita asal aja, teman-teman, kita pasang pompa, kasih selang dan langsung diarahkan ke top filter kita. Terkadang kita tidak memperhatikan lubang atau di bagian mulut dari power head kita, teman-teman. Jadi saya menggunakan pompa 2000 kemarin, itu ternyata ada settingan ya, pompa itu kekuatannya tertahan, teman-teman. Jadi agak sedikit tertutup, jadi dia kurang maksimal menyedot kotoran. Nah, jadi saya buka dan akhirnya kinerja pompanya sedikit lebih baik ya, walaupun masih tidak maksimal untuk menyedot kotoran di akuarium saya. Nah, jadi memasang pompa akuarium itu usahakan ya mulut power headnya itu menghadap sedikit miring, sedikit serong. Nah, kalau saya ini ya karena top filternya dalam kondisi percobaan ya, karena saya menggunakan media filter baru, jaring nelayan itu saya perbaiki, jadi saya agak luruskan aja pompanya. Nah, itu belum saya modifikasi. Sebaiknya teman-teman pasang power headnya itu sedikit serong, teman-teman, agak tidak menghadap ke depannya, agak serong, sehingga dorongan dari lubang output tadi bisa mengarah langsung ke pompa akuarium kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya pahami dari ikan mas koki ini kan bergeraknya aktif nih, teman-teman. Nah, bergeraknya aktif, teman-teman bisa menggunakan pelet yang tenggelam atau tipe sinking, teman-teman ya. Nah, kenapa tipe sinking ini bisa mempengaruhi kotoran di dasar akuarium? Karena ya, ketika kita memberi makan ikan mas koki kita di akuarium, misalnya ya di sudut ini ya, di depan power head saya itu saya kasih makan ikan mas koki saya dengan tipe tenggelam. Nah, maka ikan mas koki tadi akan turun ya, mereka akan makan dan kotoran yang ada di dasar akuarium tadi terubar atau berterbangan dia di lantai akuarium dan akhirnya tersedot oleh power head, teman-teman. Jadi ikan mas koki kita bisa menjadi pendorong kotoran mereka sendiri, teman-teman. Jadi mungkin itu saja tips dari saya mengenai cara agar power head kita itu bekerja maksimal ya, menyedot kotoran, sehingga terciptalah siklus air yang bening kristal di akuarium kita, teman-teman ya. Kita lebih enak memandang ikan mas koki kita. Baik, teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai cara agar pompa akuarium kita ini menyedot kotoran dengan maksimal di akuarium ikan mas koki. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan teman-teman buang.